Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan tugas 2 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Judul yang diambil adalah penerapan CRM atau Customer Relationship Management pada PT Telkomsel Indonesia. Latar belakang. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi dan IT, saat ini banyak perusahaan yang sudah menerapkan CRM atau Customer Relationship Management. CRM adalah sebuah pendekatan baru untuk mengelola hubungan antara korporasi dengan pelanggan bisnis. Dengan hubungan ini, harapannya terdapat komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan kepada perusahaan dan juga nilai tambah yang terus-menerus. Saat ini, implementasi CRM hampir selalu menggunakan teknologi informasi untuk menarik pelanggan baru yang menguntungkan hingga mereka memiliki ketertarikan pada perusahaan. Salah satu perusahaan di Indonesia yang menerapkan CRM adalah PT Telkomsel Indonesia. Perusahaan Telkomsel terus berusaha untuk mempertahankan jumlah pelanggan loyal mereka dan juga menambah pelanggan-pelanggan baru. Hasil kerja keras perusahaan Telkomsel bisa dilihat dari jumlah pelanggan yang dimiliki saat ini. Pada pertengahan tahun 2010, jumlah pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah sekitar 88,32 juta jiwa atau mewakili 47% pangsa pasar layanan seluler di Indonesia. Selain itu, Telkomsel juga terus melakukan inovasi dan perubahan-perubahan untuk lebih memuaskan kebutuhan pelanggan yang mereka miliki. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai penerapan CRM pada perusahaan PT Telkomsel Indonesia. Rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama adalah bagaimana penerapan CRM pada PT Telkomsel Indonesia. Yang kedua, bagaimana perubahan yang terjadi setelah diterapkannya CRM atau Customer Relationship Management pada PT Telkomsel Indonesia. Yang ketiga, adakah hal lain yang perlu dikembangkan dalam penerapan CRM pada PT Telkomsel Indonesia? Landasan teori. Pengertian Customer Relationship Management atau CRM. Menurut Kotler dan Armstrong, Customer Relationship Management merupakan proses membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan melalui penyediaan pelayanan yang bernilai dan memuaskan mereka. Secara garis besar, perusahaan dapat mengembangkan hubungan dengan pelanggannya melalui 3 pendekatan, yaitu manfaat finansial atau financial benefit, manfaat sosial, social benefit, dan ikatan struktural atau structural ties. Manfaat finansial meliputi penghematan biaya yang dikeluarkan oleh seorang pelanggan pada saat mereka membeli produk atau jasa dari perusahaan. Implementasi yang paling sering dari penyediaan manfaat finansial adalah dengan menjalankan frekuensi marketing programs seperti pemberian reward berupa diskon khusus apabila pelanggan sering melakukan pembelian atau apabila membeli dalam jumlah yang besar. Dalam praktek di lapangan, istilah frekuensi marketing program seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah reward program, mengingat kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama. Manfaat sosial atau social benefit membangun hubungan dengan pelanggan dengan cara memberikan manfaat finansial memang penting, namun tidak cukup sampai di tahap ini saja. Lebih lanjut, Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa perusahaan perlu juga memberikan manfaat sosial bagi pelanggan mereka. Pemberian manfaat sosial lebih menyentuh kebutuhan keinginan pelanggan secara lebih personal. Di tingkat ini, hubungan dengan pelanggan tidak hanya tercipta karena insentif harga yang diberikan oleh pihak perusahaan, namun ada ikatan sosial, bahkan persahabatan baik antara perusahaan dengan pelanggan, maupun antar pelanggan yang satu dengan pelanggan lainnya. Implementasi dari penyediaan manfaat sosial atau social benefit paling mudah adalah berusaha mengingat nama pelanggan secara individu. Hal ini telah banyak diterapkan
oleh hotel-hotel berbintang terhadap pelanggan loyalnya, di mana setiap kali mereka menginap di hotel yang bersangkutan, pihak hotel senantiasa melayani dengan menyebut nama pelanggan yang bersangkutan. Bahkan pihak hotel melalui database yang ada mampu mengingat layanan-layanan apa saja yang menjadi preferensi dari pelanggan loyal tersebut. Yang ketiga, ikatan struktural atau structural ties. Membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan melalui penyediaan ikatan struktural sehingga memudahkan pelanggan untuk bertransaksi dengan perusahaan. Contoh, seperti yang dilakukan oleh FedEx sebagai perusahaan pengiriman barang yang melengkapi pelanggan dengan sistem online sehingga setiap pelanggan dapat menelusuri status dokumen atau barang mereka yang dikirim lewat perusahaan ini dengan cara mengakses secara online pada situs resmi perusahaan. Loyalitas pelanggan. Menurut Kotler, Bowen, dan Meekens, loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai besarnya kemungkinan pelanggan membeli kembali dan kesediaan mereka untuk menjadi partner bagi perusahaan. Menjadi partner berarti bersedia membeli produk atau jasa dalam jumlah yang lebih banyak, memberikan rekomendasi positif, serta bersedia menginformasikan kepada pihak perusahaan apabila terjadi kesalahan dalam operasional pelayanan. Ada faktor penting yang memungkinkan loyalitas pelanggan dapat dibangun dan berkembang. Faktor pertama adalah ikatan emosional yang dimiliki pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan harus lebih besar daripada ikatan emosional mereka terhadap produk atau jasa pesaing perusahaan tersebut. Faktor kedua adalah adanya pembelian berulang yang dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya adalah program loyalitas pelanggan atau Customer Loyalty Program. Schumacher dan Lewis mendefinisikan program loyalitas pelanggan sebagai program yang ditawarkan kepada pelanggan yang bertujuan untuk membangun ikatan emosional terhadap perusahaan atau merek perusahaan. Senada dengan pengertian di atas, Batzer menyatakan bahwa tujuan utama dari program loyalitas pelanggan adalah untuk membangun hubungan dengan pelanggan, sehingga mereka menjadi pelanggan setiap perusahaan dalam jangka panjang. Terdapat berbagai nama yang berbeda mengenai program loyalitas pelanggan, meskipun secara mendasar manfaat yang ditawarkan hampir sama. Sebagai contoh, di bisnis perhotelan, program-program loyalitas pelanggan lebih dikenal dengan nama Guest Frequent Program, sementara bisnis penerbangan lebih sering disebut Frequent Flyer Program. Di industri lain seperti retail, ada yang menyebut program loyalitas pelanggan dengan nama bonus program, customer club, customer card, membership card, flybus, dan sebagainya. Ada beberapa keuntungan CRM. Yang pertama, menjaga pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, menarik pelanggan baru. Yang ketiga, cross-selling atau menjual produk lain yang mungkin dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembeliannya. Yang keempat, upgrading atau menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi. Yang kelima, identifikasi kebiasaan pelanggan untuk menghindari penipuan. Yang ketujuh, mengurangi risiko operasional karena data pelanggan tersimpan dalam suatu sistem. Yang kedelapan, respon yang lebih cepat ke pelanggan. Yang kesembilan, meningkatkan efisiensi karena otomasi proses. Yang kesepuluh, meningkatkan kemampuan melihat dan mendapatkan peluang. Masalah dari CRM yang mungkin terjadi. Yang perlu dipahami adalah bahwa teknologi merupakan bagian terakhir untuk melengkapi seluruh proses CRM. Teknologi bukan segalanya dalam CRM. Teknologi bisa dibawa belakangan dan teknologi siap pakai sudah tersedia. Yang utama adalah persiapan proses bisnis, tujuan implementasi, sampai sedalam apa CRM mau digunakan, sejauh mana hubungan dengan pelanggan mau dibina, data atau sistem apa yang sudah dan sedang digunakan. Luangkan sedikit ekstra waktu untuk menjawab semua itu, baru setelah itu memikirkan biaya, skala, servis yang dibutuhkan, penyediaan jasa yang
diperlukan konsultan pendidikan yang harus didatangkan dan solusi CRM macam apa yang vendor tawarkan. Masalah fatal dan besar yang mungkin terjadi seperti aplikasi TI lainnya adalah terbuangnya fitur atau kelebihan-kelebihan yang ditawarkan TI secara percuma. Pelanggan tetap mengeluh, hubungan dengan pelanggan tetap transaksional. Tidak ada peningkatan efisiensi, staf sales dan marketing masih saling menyembunyikan data, profit perusahaan yang stagnan, dan lain-lain. Sekilas tentang PT Telkomsel Indonesia. Telkomsel merupakan operator telekomunikasi seluler GSM kedua di Indonesia dengan layanan pasca bayar yang diluncurkan pada tanggal 26 Mei 1995. Saat ini, saham Telkomsel dimiliki oleh Telkom sebesar 65% dan perusahaan telekomunikasi Singapura atau Singtel sebesar 35%. Telkom merupakan BUMN Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintahan Republik Indonesia. Sedangkan Singtel merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah Singapura. Visi Telkomsel menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia yang terpercaya. Adapun misi Telkomsel adalah memberikan layanan dan solusi digital mobile yang melebihi ekspektasi para pengguna, menciptakan nilai lebih bagi para pemegang saham, serta mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Bab 3 Pembahasan Penerapan CRM pada PT Telkomsel Indonesia. Salah satu perusahaan yang menerapkan Customer Relationship Management adalah PT Telkomsel Indonesia. Telkomsel adalah perusahaan berbasis teknologi yang senantiasa berkembang pesat. Oleh karena itu, Telkomsel telah menyimpan fondasi bisnis yang sudah terencana dengan matang. Telkomsel sudah melayani pelanggan dengan baik, namun hal ini perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Salah satu lompatan dalam pelayanan Telkomsel adalah dengan implementasi sistem Customer Relationship Management. CRM yang digunakan oleh Telkomsel adalah Oracle CRM. Sistem ini sangat produktif, memberikan solusi terbaik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Keunggulan utama CRM ialah: pertama, dapat memberikan data profil pelanggan secara menyeluruh. Kedua, mengintegrasikan sistem, aliran proses penyelesaian masalah pelanggan, up dan cross-selling. Yang ketiga, mempercepat waktu dalam merespon kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, CRM membangun end-to-end business process, solusi integratif antara business process transformation dan customer contact. Semua ini menunjukkan Telkomsel telah bertransformasi menjadi customer centric orientation, bukan lagi product centric orientation. CRM membuat standarisasi aplikasi yang saat ini baik di Grapari maupun call center, sehingga pelanggan akan lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan yang komprehensif. Aplikasi ini merupakan sumber semua informasi pelanggan sehingga mempersingkat waktu yang diperlukan untuk memberikan pelayanan. Manfaat sosial CRM di PT Telkomsel Indonesia. Sejak tahun 2010, Telkomsel telah membangun sistem untuk meningkatkan pelayanan pelanggan dan masih berlangsung hingga saat ini. Dengan sistem yang baru saat ini, Telkomsel dapat memberikan solusi dan promo yang dibutuhkan pelanggan secara lebih cepat dengan memperhatikan habit dari customer. Salah satu contoh promo Telkomsel adalah Telkomsel Point. Melalui Telkomsel Point, poin yang didapat oleh para pelanggan dapat ditukar sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan, seperti mendapatkan diskon tertentu dan juga menukarkan tiket menonton film gratis di bioskop bagi para penggemar film atau movie mania. Yang kedua adalah manfaat finansial CRM di PT Telkomsel Indonesia. Sebelumnya, Telkomsel sudah memiliki sistem yang lebih sederhana untuk memaintain pelanggan, namun belum terintegrasi antara bagian, sehingga diperlukan effort lebih saat menghadapi pelanggan. Dahulu, sistem Telkomsel hanya membedakan pelanggan menjadi dua macam, yaitu pelanggan reguler dan corporate. Saat ini, pelanggan Telkomsel dapat dibedakan segmennya sesuai metode pilihan bayar, usage pelanggan, lama berlangganan, dan lain-lain.
Penggunaan sistem ini menyederhanakan proses untuk memaintain pelanggan dengan proses yang lebih mudah dan efektif, serta diperlukan effort yang lebih sedikit dari sistem sebelumnya, sehingga manfaat finansial yang diperoleh lebih dari sistem yang ada sebelumnya. Yang ketiga, manfaat ikatan struktural CRM di PT Telkomsel Indonesia. Pengelolaan CRM dilakukan secara terpusat dengan beberapa staf ahli di dalamnya. Sebelumnya diimplementasikan, pegawai-pegawai di setiap bagian diberi training khusus tentang manfaat dan kelebihan sistem ini. Untuk pengembangan ke depannya, sistem Telkomsel akan lebih bisa memberikan layanan secara customized kepada masing-masing pelanggan. CRM mendukung suatu perusahaan untuk menyediakan pelayanan kepada pelanggan secara real time dengan menjalin hubungan dengan tiap pelanggan yang berharga melalui penggunaan informasi tentang pelanggan. Berdasarkan apa yang diketahui dari pelanggan, perusahaan dapat membuat variasi penawaran, pelayanan, program, pesan, dan media. Perubahan yang terjadi setelah diterapkan CRM atau Customer Relationship Management pada PT Telkomsel Indonesia. Dengan menerapkan aplikasi CRM, perkembangan PT Telkomsel menjadi semakin lebih maju karena aplikasi CRM telah banyak membantu kegiatan perusahaan dalam berbagai hal, di antaranya dalam hal pemasaran, perdagangan, dan pelayanan perusahaan terhadap pelanggan, membantu PT Telkomsel dalam bersaing dengan kompetitor dalam memperebutkan dan mempertahankan pelanggan, sehingga dengan menggunakan aplikasi CRM membuat nilai perusahaan PT Telkomsel semakin tinggi di mata para pesaingnya. Dengan PT Telkomsel menerapkan aplikasi CRM, membawa dampak yang signifikan bagi customer PT Telkomsel, di antaranya: pertama, pelanggan menjadi lebih puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PT Telkomsel. Kedua, dengan adanya aplikasi CRM berupa Customer Care, pelanggan dapat mengadu tentang gangguan-gangguan produk Telkomsel. Yang ketiga, pelanggan dapat mengetahui informasi tentang produk-produk Telkomsel dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, hal lain yang perlu dikembangkan dalam penerapan CRM atau Customer Relationship Management pada PT Telkomsel Indonesia. Teknologi merupakan bagian terakhir untuk melengkapi seluruh proses CRM. Teknologi bukan segalanya dalam CRM. Teknologi bisa dibawa belakangan dan teknologi siap pakai sudah tersedia. Yang utama adalah persiapan proses bisnis, tujuan implementasi, sampai sedalam apa CRM mau digunakan, sejauh mana hubungan dengan pelanggan mau dibina, data atau sistem apa yang sudah dan sedang digunakan. Pelanggan tetap mengeluh, hubungan dengan pelanggan tetap transaksional, tidak ada peningkatan efisiensi, staf sales dan marketing masih saling menyembunyikan data profit perusahaan yang stagnan. Salah satu contoh yang dapat dikembangkan pada aplikasi Telkomsel adalah Telkomsel dapat menyediakan fitur atau layanan agar customer dapat mengetahui jumlah pemakaian data dan voice setiap waktu pemakaian, sehingga tidak ada kecurigaan dari customer terkait kesesuaian pemakaian data yang ada. Hal ini akan diharapkan dapat membantu tingkat kepercayaan customer terhadap Telkomsel. Bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, CRM adalah sebuah pendekatan baru untuk mengelola hubungan antara korporasi dengan pelanggan bisnis. Dengan hubungan ini, harapannya terdapat komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Secara garis besar, perusahaan dapat mengembangkan hubungan dengan pelanggannya melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan finansial, manfaat sosial, dan ikatan struktural. Sebagai perusahaan yang memiliki visi sebagai penyediaan layanan dan solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia, maka PT Telkomsel Indonesia tentunya harus menerapkan sistem Customer Relationship Management atau CRM. Saran, perkembangan teknologi dan informasi berlangsung dengan cepat. Perusahaan harus tetap konsisten dan memberikan inovasi dan fitur yang sesuai untuk pelanggan dalam menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Baiklah, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.